Di berbagai belahan dunia, manusia telah melakukan ritual-ritual yang menguji batas fisik, mental, dan spiritual mereka. Beberapa ritual dilakukan untuk memperkuat ikatan komunitas, sementara yang lain bertujuan untuk mencapai pencerahan spiritual atau menjaga keseimbangan alam. Namun, ada beberapa ritual yang begitu ekstrim sehingga sulit dipahami oleh logika modern. Hari ini kita akan membahas salah satu ritual paling ekstrim di dunia, ritual yang tidak hanya menantang nyali, tetapi juga meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah manusia. Salah satu ritual paling ekstrim yang pernah ada adalah ritual Sundiata di Afrika Barat, sebuah upacara inisiasi yang melibatkan pemuda untuk membuktikan keberanian mereka. Dalam ritual ini, peserta harus melewati ujian yang melibatkan rasa sakit, ketahanan fisik, dan bahkan konfrontasi langsung dengan hewan liar. Namun, ritual yang lebih terkenal secara global adalah ritual Thaipusam di India dan Malaysia. Dalam festival ini, para peserta menembus tubuh mereka dengan jarum, kait, dan benda tajam lainnya sebagai bentuk pengabdian kepada Dewa Murugan. Mereka percaya bahwa rasa sakit adalah cara untuk membersihkan dosa dan mendapatkan berkah ilahi. Tidak hanya itu, ada juga ritual Satere Mawe di Amazon, di mana pemuda harus memasukkan tangan mereka ke dalam sarung tangan penuh semut peluru, semut paling berbahaya di dunia, untuk membuktikan ketangguhan mereka. Ritual ini bukan sekedar ujian fisik, tetapi juga simbol perjalanan menuju kedewasaan. Meskipun ritual-ritual ini memiliki makna mendalam dalam budaya lokal, mereka seringkali menjadi bahan perdebatan di dunia modern. Banyak orang yang mempertanyakan apakah ritual ini masih relevan di era saat ini, terutama karena tingkat risiko yang tinggi bagi pesertanya. Misalnya, dalam ritual Thaipusam, ada kasus di mana peserta mengalami infeksi serius akibat kurangnya sterilisasi alat. Di sisi lain, ritual Satere Mawe sering dikritik karena dianggap sebagai bentuk penyiksaan terhadap anak-anak. Meskipun masyarakat setempat bersikeras bahwa ini adalah bagian penting dari identitas budaya mereka. Namun, ada juga fakta menarik yang membuat ritual ini unik. Misalnya, banyak peserta ritual Thaipusam melaporkan bahwa mereka tidak merasakan sakit sama sekali selama prosesi, seolah-olah mereka berada dalam kondisi trans atau meditasi mendalam. Ini menunjukkan bahwa ritual ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang kekuatan mental dan spiritual. Yes, I'm a first generation Kavadi carrier in my family. Back then I was only about 16 years old and life was very tough and a lot of problems and issues. That's when I went to temple to pray. I didn't know anything about Kavadi at that age. Ritual-ritual ekstrim ini adalah cerminan dari keberanian, keyakinan, dan keinginan manusia untuk melampaui batas diri mereka sendiri. Meskipun mungkin sulit dipahami oleh orang luar, ritual ini memiliki makna mendalam bagi mereka yang menjalaninya. Apakah ritual ini benar-benar diperlukan di dunia modern? Ataukah ini hanya warisan masa lalu yang harus dilestarikan? Satu hal yang pasti, ritual-ritual ini mengingatkan kita pada kekuatan manusia untuk bertahan, beradaptasi, dan mencari makna dalam hidup. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu berani menjalani salah satu ritual ini? Manusia selalu mencari cara untuk menghubungkan diri dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan mungkin itulah esensi sejati dari ritual-ritual ini. Apakah Anda merasa terinspirasi oleh keberanian mereka? Atau justru penasaran untuk mempelajari lebih dalam tentang budaya yang melatar belakangi ritual ini? Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like sebagai bentuk dukungan kepada kami. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak cerita menarik seputar budaya, sejarah, dan fenomena unik lainnya, pastikan untuk subscribe channel ini. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan konten-konten seru berikutnya. Dan jika ada ritual ekstrim lain yang ingin Anda ketahui lebih lanjut, tuliskan di kolom komentar. Kami akan berusaha membahasnya di video mendatang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.